America is also going bankrupt extremely quickly. And everyone seems to be sort of whistling past the graveyard on this one. You know, the Defense Department budget is a very big budget, okay. Baru-baru ini, salah satu orang terpenting di Amerika yang juga tercatat sebagai orang terkaya di dunia, Elon Musk, mengatakan bahwa Amerika secara ekstrim tengah menuju kebangkrutan. Ia menilai kebangkrutan Amerika Serikat sudah di depan mata, tapi banyak pihak tampak acuh atau menutup mata terhadap krisis yang membayangi. Di mana menurut Elon, anggaran Departemen Pertahanan Amerika Serikat mencapai 1 triliun US dollar per tahun. Jumlah sangat besar dan terus meningkat, bakal jadi beban yang sangat besar. Apalagi dengan hutang dan bunga yang harus dibayar. Kondisi inilah yang membuat Musk berharap Amerika Serikat tak ikut perang, sehingga anggaran militer Amerika Serikat bisa ditekan. Trump yang mendapatkan tekanan dari dalam negeri pun akhirnya mulai berharap untuk bisa menghentikan aliran dana keluar. Ia meminta NATO untuk meningkatkan anggaran belanja tiap anggotanya mencapai 5% dari PDB masing-masing negara. Ia meminta Iran untuk melakukan gencatan senjata. Dan kini, ia menekan Israel untuk melakukan gencatan senjata 60 hari dengan Hamas. Lantas, sebenarnya apakah benar sih Amerika Serikat menuju kebangkrutan? Apa saja yang jadi faktor Elon Musk mengatakan Amerika Serikat secara ekstrim menuju kebangkrutan? Mari kita ulas hal itu dalam video berikut ini, termasuk implikasi dalam kebijakan pertempuran Amerika Serikat di dunia. Meskipun berstatus sebagai negara adidaya, Amerika Serikat sebenarnya dihadapkan pada situasi yang sulit saat ini. Terkhusus soal kondisi ekonomi makro di dalam negeri mereka sendiri. Seperti kata Musk, Amerika dalam jalan yang ekstrim menuju bangkrut. Jadi baru-baru ini, pernyataan mengejutkan datang dari salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia, Elon Musk. Dalam sebuah wawancara publik yang disebarkan melalui akun X milik Mario Naufal, Musk secara terang-terangan menyebut bahwa Amerika Serikat tengah menuju kebangkrutan ekstrim. Ia menyebut Amerika menuju kebangkrutan ekstrim yang sangat cepat, tapi para pemangku kebijakan seolah bersiul atau acuh begitu saja. Di situ Elon menekankan bahwa anggaran tahunan untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat kini menyentuh angka fantastis, 1 triliun US dollar, ditambah utang Amerika Serikat yang begitu besar, di mana bunga utang negara mencapai lebih dari 1 triliun US dollar setiap tahunnya. Telah menciptakan defisit yang sangat besar dan mendorong perekonomian Amerika mendekati batas krisis fiskal. Sekali lagi, Musk memperingatkan bahwa meskipun para elit politik dan militer tahu akan hal ini, mereka tetap memilih diam dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dan itu akan jadi bencana besar untuk Amerika dalam waktu dekat jika kebijakan tak diambil dengan tepat. America is also going bankrupt extremely quickly, and everyone seems to be sort of whistling past the graveyard on this one. You know, the Defense Department budget is a very big budget. Okay, it's $1 trillion a year. DoD Intel, it's $1 trillion, and interest payments on the national debt just exceeded the Defense Department budget. They're over $1 trillion a year. Just in interest and rising. Sebagai info, menurut laporan dari US Treasury Fiscal Data, hutang nasional Amerika Serikat pada 30 Juni 2025 mencapai 36,215 triliun US dollar atau sekitar 560 kuadriliun rupiah dengan asumsi kurs 15.500 rupiah per US dollar. Rasio hutang terhadap PDB Amerika Serikat diperkirakan sekitar 122 hingga 124% pada 2025, melampaui puncak historis pasca Perang Dunia II yang mencapai 106% pada 1946. Saat ini, Amerika Serikat harus mengeluarkan 23% dari pendapatan mereka tiap tahunnya, hanya untuk membayar bunga hutang saja. Dan jelas itu membuat Amerika Serikat harus segera melakukan efisiensi di berbagai bidang, jika tidak ingin semakin terjerat pada bunga hutang yang semakin besar. Defisit anggaran mereka terus naik, di mana hingga Mei 2025 telah mencapai 1,4 triliun US dollar, meningkat 7% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya setelah penyesuaian waktu pembayaran. Ya, dalam hal ini Trump gak main-main saat bilang Amerika Serikat bisa saja bangkrut.
Meski sebagai negara pencetak dolar yang digunakan dunia, Amerika Serikat memiliki keuntungan. Itu bukan berarti tanpa resiko. Masuk Elon, tanpa reformasi fiskal seperti pengurangan defisit atau peningkatan pendapatan, Amerika Serikat beresiko menghadapi krisis kepercayaan investor atau inflasi tinggi dalam jangka panjang, terutama jika rasio hutang terhadap PDB terus meningkat menuju 156 hingga 220%. Amerika harus lebih efisien. Peringatan Elon soal potensi Amerika yang berjalan ke arah kebangkrutan dengan cepat sendiri mengandung makna strategis, di mana ia ingin Amerika Serikat yang lebih efisien, termasuk dalam hal pengeluaran di pertahanan yang sangat tinggi. Ada asumsi bahwa Amerika Serikat harus mengurangi atau penghentian keterlibatan militer Amerika Serikat dalam konflik global adalah keharusan jika Amerika Serikat tidak ingin runtuh secara ekonomi. Seperti kita tahu, selama ini Amerika Serikat telah membiayai Ukraina dalam perang melawan Rusia, memberi bantuan senjata dan dana ke Taiwan untuk melawan tekanan Tiongkok, dan menyuplai dana dan bom ke Israel dalam perang melawan Hamas di Gaza. Melihat tekanan dari Trump dan publik Amerika Serikat di dalam negeri, Trump pun coba melakukannya. Untuk masalah Eropa dan Ukraina, Presiden Donald Trump menekankan bahwa sekutu-sekutu Amerika Serikat di NATO harus meningkatkan anggaran pertahanan mereka menjadi 5% dari PDB, dan hal itu baru-baru ini telah disetujui NATO. Trump juga baru saja menghentikan pengiriman beberapa senjata ke Ukraina per tanggal 1 Juli. Lalu di Timur Tengah, Amerika Serikat melakukan gencatan senjata dengan Iran untuk mencegah konflik merugikan yang lebih besar. Dan di Gaza, baru-baru ini Trump akhirnya menekan Israel untuk melakukan gencatan senjata. Dalam laporan terbaru, Trump mengatakan Israel telah setuju untuk gencatan senjata selama 60 hari. Dan ini adalah langkah yang sekali lagi penting untuk Amerika Serikat dalam melakukan efisiensi di bidang militer mereka yang sangat tinggi. Sekarang di tangan Hamas. Meskipun Israel telah setuju pada proposal soal gencatan senjata yang dikirim oleh Amerika, namun Hamas belum memutuskan. Sebagai info, proposal ini akan dikirim ke Hamas melalui Qatar dan Mesir yang tampil sebagai mediator. Sebagai pengingat, selama ini proposal gencatan belum terrealisasi karena beberapa faktor penghambat. Pertama, Hamas telah meminta jaminan untuk gencatan senjata sementara guna mengakhiri perang Israel dan menarik semua pasukan Israel dari Gaza. Namun, Israel menolak memberikan komitmen tersebut. Israel membatalkan kesepakatan gencatan senjata 3 tahap yang disepakati pada bulan Januari dan melanjutkan pemboman di Gaza setelah menolak perundingan untuk mengakhiri perang. Kedua, pelucutan senjata Hamas. Israel ingin Hamas meletakkan senjata, menyerahkan kendali atas Gaza, dan mengasingkan para pemimpinnya keluar dari jalur Gaza. Tapi kelompok Palestina tersebut sebelumnya menyebut ini sebagai garis merah, dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan melucuti senjata selama pendudukan Israel atas Palestina berlanjut. Saat ini kita belum tahu apa isi proposal yang sudah disetujui Israel. Apakah akan disetujui Hamas? Waktu yang akan menjawab. Yang pasti, saat ini sendiri, penduduk Gaza masih dalam kesulitan yang luar biasa. Analisis dari media bahkan menyebut jika ada neraka di bumi, itu ada di Gaza. Tiap hari ada korban massal berjatuhan. Bahkan saat mencari bantuan, mereka ditembak oleh para tentara Israel yang telah dikonfirmasi memang diperintah untuk melakukannya. Kini dunia tengah menyaksikan titik balik sejarah. Amerika Serikat, negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia, mulai terjebak dalam pusaran krisis fiskal yang tak bisa lagi diabaikan. Dan suara Elon Musk hanyalah cerminan dari kegelisahan yang makin luas di dalam negeri mereka. Di saat bersamaan, perang dan bantuan luar negeri menjadi beban yang tak lagi bisa ditoleransi oleh rakyat Amerika sendiri. Dan dalam konteks ini, desakan untuk menghentikan bantuan militer ke Israel bukan hanya soal moral, tapi soal keberlangsungan ekonomi Amerika Serikat itu sendiri. Jika proposal gencatan senjata yang difasilitasi Amerika Serikat benar-benar berhasil diterima oleh Hamas, maka ini bukan hanya momen kemenangan diplomatik,
tapi juga peluang untuk menyelamatkan ekonomi Amerika dari jurang defisit yang lebih dalam. Dan bagi Gaza, ini bisa menjadi titik awal untuk kembali bernapas di bawah langit, yang selama ini dipenuhi dentuman bom dan penderitaan. Satu hal yang pasti, semakin Amerika Serikat memaksakan perannya sebagai polisi dunia, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Mungkin inilah waktunya bagi Amerika Serikat untuk mengutamakan pemulihan dari dalam, bukan dominasi di luar. Gaza membutuhkan keadilan dan Amerika membutuhkan kesadaran. Saat dunia mulai merubah arah, sejarah akan mencatat siapa yang memilih kemanusiaan dan siapa yang tetap bertahan demi kekuasaan.